Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua, nama aku Intan Maharani Putri, bisa dipanggil Intan, bisa dipanggil Maharani, dan bisa dipanggil Putri. Aku merupakan mahasiswa dari kelas B Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Kali ini aku akan membahas mengenai penelitian aku yang berjudul pengaruh brand ambassador Raffi Ahmad terhadap keputusan pembelian produk fashion lokal Erigo menurut perspektif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2020. Kenapa demikian? Aku membahas mengenai ini akan aku jelaskan di next slide berikutnya. Latar belakangnya adalah dalam dunia pemasaran, produk global sudah tidak asing lagi. Persaingan semakin terjadi dari aspek segi kualitas, branding image, ataupun peran pendukung sumber manusia yang menjadi brand atau yang menjadi terkenal di kalangan terkemuka bahkan hingga menjalar dalam aspek dunia. Tidak heran ya teman-teman, peran pendukung sumber daya manusia merupakan salah satu peran yang dapat secara efektif membrandingkan suatu produk untuk dapat dikenal dan terkenal. Salah satu hal yang menjadi aspek sumber daya manusia yang dipilih pastinya terdapat pada aspek brand image, sumber daya manusianya itu sendiri yang latar belakangi. Konteks pembelian suatu produk merupakan konteks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor adanya brand ambassador. Ya teman-teman uh, bingung dan juga nggak heran lagi dengan berbagai macam produk perusahaan yang memakai brand ambassador yang terkenal. Salah satunya adalah Raffi Ahmad. Menurut Lee Regan-Watt dalam Milanda dan Christine tahun 2022, brand ambassador merupakan proses marketing yang dimiliki perusahaan dalam merekrut seseorang yang memiliki dampak pengaruh yang besar di mata banyak masyarakat dan memiliki citra yang baik dalam proses kehidupan yang selama ini dijalani dengan baik. Tidak heran ya teman-teman, setiap brand pasti memiliki brand ambassador sebagai media pendukung perkembangan produk yang dijual sehingga akan timbul keputusan dalam pembelian. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh brand ambassador ini terhadap suatu keputusan pembelian produk yang produknya ini berfokus kepada produk brand fashion atau Erigo. Next. Nah, penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah, adakah pengaruh brand ambassador Raffi Ahmad mempengaruhi minat beli produk fashion atau Erigo? Yang kedua, jelaskan pengaruh dominasi apa saja yang dimiliki brand ambassador Raffi Ahmad yang membuat minat produk fashion lokal meningkat di kalangan remaja. Dan yang ketiga, bagaimana sih konsep yang dilakukan brand ambassador Raffi Ahmad dalam mempengaruhi minat beli produk fashion Erigo. Next adalah tujuan penelitian. Penulis menulis penelitian ini dengan tujuan untuk menguji pengaruh peran brand ambassador salah satu selebriti terkemuka, yakni Raffi Ahmad, sebagai konteks yang dapat mempengaruhi peran penjualan atau mempengaruhi keputusan dalam pembelian suatu produk lokal Erigo menurut perspektif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2020. Next, manfaat dari adanya penelitian ini. Terdapat 3 manfaat ya teman-teman. Yang pertama adalah dalam konteks manfaat akademis. Diharapkan peneliti ini bisa menjadi referensi baru sebagai bahan studi keperpustakaan
dan manfaat teoritis untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Dan yang kedua, memberikan kebermanfaatan dalam bidang aspek informasi, teman-teman, bagi pihak yang bersangkutan, terutama dalam aspek akademik. Dan yang ketiga, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan baru dalam konteks pengaruh brand ambassador Raffi Ahmad terhadap minat pembelian atau terhadap istilahnya keputusan pembelian produk fashion lokal Erigo menurut perspektif mahasiswa Ekonomi Universitas Jakarta angkatan tahun 2020. Manfaat yang kedua yakni manfaat praktis di teman-teman. Bahwasanya manfaat yang bakal dirasakan dari adanya penelitian ini adalah dapat memberikan penjelasan mengenai seberapa penting pengaruh brand ambassador Raffi Ahmad terhadap minat pembelian produk fashion lokal Erigo menurut perspektif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jakarta tahun angkatan 2020. Dan yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan ilmu pengetahuan dan menjadi kunci permasalahan dalam menganalisis suatu persoalan yang dibarengi dengan teori yang telah diajarkan di bangku perkuliahan tentunya. Next, kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian ini. Perlu diketahui teman-teman, bahwasanya banyak banget tinjauan pustaka dari penelitian yang aku buat mengenai pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian suatu produk. Next, yang pertama adalah teori komunikasi pemasaran. Dalam konteks komunikasi banyak sekali aspek yang bisa dilihat dan diperhitungkan serta dipelajari dengan seksama. Komunikasi itu sendiri memiliki peranan penting, tergantung bagaimana situasi dan kondisi yang sedang diperbincangkan. Dalam konteks jual beli atau branding, pastinya masuk ke dalam teori komunikasi pemasaran. Ini terlansir di jurnal Paradigma tahun 2020. Dijelaskan bahwa komunikasi pemasaran merupakan bentuk teori komunikasi yang dilakukan dalam bentuk strategi yang dapat menguntungkan bagi perusahaan dalam menjual produk yang bisa laku keras terjual. Aspek ini menimbulkan perspektif bahwa komunikasi pemasaran ini berbagai macam jenis, diantaranya menggunakan media sosial dan juga menggunakan seseorang yang terkenal dan lain sebagainya. Salah satunya adalah brand ambassador. Jadi pada hakikatnya komunikasi pemasaran ini mencakup berbagai macam aspek strategi, yang mana strategi ini itu bakal menimbulkan suatu minat pembelian yang akan mengarahkan kepada keputusan pembelian suatu produk yang dilakukan oleh konsumen. Nah, selanjutnya adalah keputusan pembelian, teman-teman. Butler dan Kelly dalam Strian To 2019 yang mengatakan bahwa keputusan pembelian merupakan sikap konsumen yang memutuskan suatu hal karena beberapa aspek proses yang dilalui. Di antaranya adalah tahap pra-pembelajaran atau tahap pra-pembelian. Di mana tahap pra-pembelian ini merupakan tahap di mana konsumen ini bisa menelaah apakah barang yang akan dibeli ini bermanfaat dan mencakup aspek kebutuhan, harga juga yang terjangkau, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahap konsumsi, di mana tahap ini memberikan pengertian bahwasanya konsumen ini sudah melakukan proses pengkonsumsian suatu produk. Tapi dalam tahap ini, konsumen ini akan menganalisis apakah peran konsumen atau peran produk yang dipakai ini bermanfaatkah untuk kehidupan
konsumen selanjutnya. Yang ketiga adalah tahap evaluasi, di mana tahap ini merupakan tahap di mana konsumen mulai menilai aspek produk yang telah dibelinya supaya menggambarkan apakah produk ini layak untuk bisa direkomendasikan untuk orang lain. Next adalah variabel. Jadi variabel dalam penelitian ini itu terbagi menjadi dua, teman-teman, yakni variabel independen yang merupakan suatu variabel yang mempengaruhi peranan variabel dependen. Bila mana variabel independen ini memiliki simbol X, jadi pada dasarnya ciri khas dari variabel independen ini, teman-teman, itu adalah simbol X yang mengisyaratkan sebagai variabel pemangsa yang dapat mempengaruhi si variabel dependen atau si variabel Y. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen dengan berfokus kepada brand ambassador. Kedua adalah variabel dependen, yang merupakan suatu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel X sebagai peranan pemangsa. Variabel dependen ini sendiri memiliki simbol Y yang tadi sebelumnya aku jelaskan sebagai variabel yang terpengaruhi dari adanya variabel independen atau variabel X. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependen dengan berfokus kepada konteks keputusan pembelian. Next adalah hipotesis teori. Hipotesis teori sering sekali diartikan sebagai suatu persepsi yang dapat dikatakan benar atau salah. Menurut Huge, pada bukunya tahun 2013 di halaman 84 mengatakan bahwa hipotesis merupakan suatu pernyataan yang sifatnya tidak pasti, namun bisa diuji dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Hipotesis bisa diturunkan ketika teori berada secara bertandingan menjadi model konsepsionalisat atau konsepsional dan sifatnya relasional. Hipotesis ini bisa terjadi bila mana ada hubungan pengaruh atau perbedaan antara dua variabel X dan Y. Dalam konteks hipotesis ini bertujuan untuk mencari jawaban dari adanya dua variabel dalam satu artikel. Himpunan itu sendiri dilakukan untuk bisa menggambarkan hasil yang diperoleh untuk dapat mengetahui hubungan yang tergantung. Jadi teman-teman, pada dasarnya hipotesis ini berfungsi untuk menganalisis. Dan menganalisisnya itu melalui rasional yang bisa dikatakan persepsi benar atau salah. Maka dari itu hipotesis ini penting banget untuk dimasukkan ke dalam suatu penelitian agar suatu data-data dapat teruji dan bisa mendapatkan suatu jawaban yang pasti tentang akhir dari penelitian yang dibuat. Next adalah kita masuk ke metode penelitian, teman-teman. Perlu diketahui ya, teman-teman, metode penelitian berarti ini sudah mengarah kepada aspek-aspek tertentu yang menganalisis suatu istilahnya suatu penelitian yang bersifat rasional atau global. Next, paradigma penelitian. Paradigma penelitian dalam pastinya memiliki masing-masing asumsi yang terkandung bentuk penelitian yang dibuat. Tapi penelitian ini atau penelitian yang penulis buat saat ini menggunakan paradigma post-positivisme yang merupakan bentuk sebab akibat. Menurut Bumi menjelaskan bahwasanya post-positivisme merupakan bentuk asumsi yang mana penyebabnya menunjukkan efek atau hasil. Jadi teman-teman, pada dasarnya paradigma dalam penelitian ini disebutkan bahwasanya penelitian ini berfokus tentang pengaruh variabel X atau variabel massa dengan variabel Y
cocok banget nih untuk disandingkan dengan penelitian yang dibuat penulis, yakni mengenai pengaruh brand ambassador Raffi Ahmad terhadap keputusan pembelian produk brand fashion lokal Erigo menurut perspektif mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun angkatan 2020. Next adalah pendekatan penelitian. Pada penelitian ini yang berjudul pengaruh brand ambassador Raffi Ahmad terdapat keputusan pembelian produk fashion atau Erigo. Menurut perspektif mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020, ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Lancel dan Babi, pada bukunya pada tahun 2014 di halaman 419, penelitian kuantitatif adalah alat untuk menguji teori-teori objektif dengan memeriksa hubungan antara variabel. Variabel ini dapat diukur, biasanya pada instrumen, sehingga data yang diberikan nomor dapat diukur di analisis menggunakan prosedur statistik. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang terdiri dari pendahuluan, literatur dan teori, metode, hasil, dan diskusi. Jadi teman-teman, penelitian ini berfokus kepada suatu pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan ini pasti akan diuji oleh suatu data-data yang kita analisis berupa angka-angka. Jadi penelitian ini itu tidak berfokus kepada wawancara ataupun observasi, tapi kita berfokus kepada ibaratnya hasil dari pengaruh brand ambassador Raffi Ahmad. Dan hasilnya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Survei yang dimaksud ini adalah survei penyebaran kuesioner, yang mana kuesioner ini akan dibagikan melalui Google Form. Akan diisi oleh beberapa sampel dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2020. Adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Metode penelitian survei menurut buku Naumann pada tahun 2014 di halaman 191 yang bukunya berjudul Basic of Social Research, Qualitative and Quantitative Process, mengatakan bahwa survei merupakan aspek metode penelitian yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner yang dimaksud bersifat pernyataan yang akan diisi oleh responden sesuai dengan target. Survei ini sendiri dibuat untuk mengukur seberapa pengaruhnya variabel X ke variabel Y. Dalam konteks survei berbentuk kuesioner yang merupakan sebuah survei yang isinya pernyataan yang dimiliki oleh aspek pilihan di dalamnya. Jadi, metode penelitian pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kepada metode survei. Survei yang dimaksud ini, survei berupa penyebaran kuesioner, teman-teman. Jadi, penyebaran kuesioner ini juga memiliki tujuan untuk mendapatkan data-data yang bisa menjadi daya dukung dalam penelitian yang dibuat. Data-datanya ini berupa angka-angka, yang mana angka-angka ini akan akan diuji menggunakan SPSS. Jadi ini merupakan suatu aplikasi menguji untuk metode penelitian kuantitatif. Jadi kalau untuk perbedaan lebih spesifikasi ini teman-teman, perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif adalah kuantitatif lebih mendominasi kepada suatu aspek penelitian menggunakan SPSS. Tapi kalau kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan lain sebagainya.
populasi dari penelitian ini itu berfokus berfokus kepada seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 461 mahasiswa. Menurut buku Research Method for Business, A Skill Building Approach menjelaskan bahwasanya populasi merupakan keseluruhan orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin penulis telaah lebih lanjut. Populasi ini juga merupakan aspek yang mendasari terbentuknya sebuah penelitian, teman-teman. Populasi juga dapat dikatakan secara sederhana sebagai bentuk kumpulan-kumpulan orang yang memiliki relasi yang sama. Next adalah sampel. Sampel menurut buku Research Method for Business a Skill Building Approach menjelaskan bahwasanya sampel merupakan suatu populasi yang dalam artian beberapa anggota dari populasi yang dituju untuk memudahkan penulis dalam menguji suatu hasil dari sampel yang didapatkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel untuk pengujian ini berjumlah 83 orang dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2020. Jadi sampel ini didapatkan dari dari seluruh populasi yang ada. Sampel ini adalah suatu perwakilan untuk mewakilkan populasi yang dituju, teman-teman. Next adalah teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel ini itu ada beberapa macam, teman-teman. Nah, di antaranya berdasarkan karya dari Wenzel and Gary menyebutkan bahwasanya penarikan sampel itu terdiri menjadi 4 kategori. Di antaranya sampel acak sederhana, sampel sistematis, sampel cluster, dan sampel stratifikasi. Teman-teman perlu diketahui nih, bahwasanya penelitian ini itu menjelaskan mengenai pengaruh brand ambassador Raffi Ahmad terhadap keputusan pilihan produk brand casual atau Erigo menurut perspektif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jakarta. Penelitian ini itu memfokuskan ke dalam sampel anak ikom Universitas Negeri Jakarta di tahun angkatan 2020, teman-teman. Juga penulis ini memfokuskan ke dalam pengambilan sampel menggunakan pengambilan sampel random sampling. Seperti itu, teman-teman. Tapi diketahui nih, apa sih sebenarnya pengertian dari sampel acak sederhana. Pada intinya, sampel acak sederhana itu adalah pengumpulan data-data yang diacak menggunakan sistem yang mana itu akan menghasilkan sebuah teknik penarikan sampel. Next adalah pengukuran sampel. Pada penelitian ini pengukuran sampelnya itu adalah kuesioner sebanyak 84 orang. Namun yang menjadi sampel dalam pengujian sebanyak kurang lebih 50 orang dengan latar belakang pengukuran sampel ini dibatasi atau ditabulasikan menjadi rumus Crenji dan Nugent dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan X2NP1 dikurang NP per D2N min 1 plus kali 2P per 1 kurang P. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya dalam pengukuran sampel
sebelum berpacu ke yang lain, aku mau jelasin juga nih maksud dari S. S itu adalah ukuran sampel teman-teman. Terus juga X2 artinya nilai dalam Chi-square untuk satu genre of freedom pada 95%, 3,841. D merupakan derajat ketelitian dan P merupakan proporsi populasi. Nah, menurut Crange and Morgan dalam buku 2013 menjelaskan bahwa semakin menyederhanakan suatu sampel dari populasi yang ada, semakin banyak dan semakin mudah juga dalam menemukan sebuah hasil. Gitu. Next adalah hipotesis research. Menurut Block mengatakan dalam bukunya yang berjudul Research Methodology for Business a Skill Building Approach, bahwa hipotesis merupakan suatu pernyataan yang sifatnya tidak pasti, namun bisa diuji dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Hipotesis bisa diturunkan ketika teori berada secara berdampingan menjadi model konsepsional dan sifatnya relasional. Penelitian ini mendukung adanya uji hipotesis untuk mendapatkan hasil yang didapatkan. Yang penelitian ini juga mendukung tidak atau berpengaruhnya suatu penelitian yang diujikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hipotesis merupakan aspek uji yang dilakukan dengan sederhana untuk menghasilkan besar pengaruh suatu penelitian. Next adalah hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan dugaan, sementara untuk penelitian uji sampel pada suatu populasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan ke dalam hipotesis kausal yang mengedepankan rumusan masalah terhadap pengaruh variabel independen atau predator terhadap variabel dependen atau respon. Hipotesis dalam penelitian ini juga hipotesis dalam penelitian dependen atau respon. Jika T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, maka H0 ditolak. Tetapi bila mana T hitung lebih kecil dengan T tabel, maka H0 diterima. H0 ini merupakan suatu konsep ketidakpengaruhan suatu variabel, yang mana variabel ini itu menjadi suatu ibaratnya hasil dari suatu penelitian. Next adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sebenarnya merupakan metode yang dimiliki sebagai bentuk pengumpulan data untuk penelitian yang teliti. Metode pengumpulan data ini menurut buku Naumann dalam bukunya yang berjudul Basic of Social Research, Qualitative and Quantitative Approach, mengatakan bahwa metode pengumpulan data terbagi menjadi 3, yakni wawancara, observasi, dan kuesioner yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil data dari kunci untuk memecahkan permasalahan di sebuah penelitian. Next adalah validitas. Menurut Bogi mengatakan bahwasanya validitas merupakan suatu uji seberapa baik sebuah instrumen yang dibesarkan menurut konsep yang diatur dalam sebuah penelitian yang pada intinya adanya sebagai pengujian suatu konsep penelitian. Validitas ini sendiri mengukur sebab akibat suatu konsep. Namun validitas itu sendiri terdiri dari validitas internal dan validitas eksternal. Seperti contoh yang di samping ini teman-teman, validitas variabel X. Validitas variabel X-nya ini adalah Raffi Ahmad sebagai brand ambassador, yang mana di sini menggunakan KFO embedded text pada variabel X.
Nah, di sini untuk Kaiser Mayer Olin mixture of sampling educationally itu didapatkan bahwasanya bahwasanya nilai variabel X adalah 0,582 yang menurut mengatakan bahwa jika hasil KMO atau Kaiser Mayer Olin Education di atas 0,5, maka data X nyatanya valid. Dapat disimpulkan bahwasanya nilai X yang dihasilkan yakni 0,582 dikatakan valid. Kedua adalah variabel Y, keputusan pembelian. Yang mana keputusan pembelian ini menggunakan sistem pengujian KMO and barred text pada variabel Y. Jadi di sini didapatkan juga nih hasil dari KMO untuk variabel Y adalah 0,803. Yang berarti variabel Y juga dinyatakan valid karena lebih dari 0,5. Gitu. Next, adanya reliabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan reliabilitas itu? Reliabilitas merupakan suatu para ahli mengatakan bahwa reliabilitas merupakan suatu konsistensi elemen untuk mengukur konsen dan membantu mengukur suatu kebaikan dengan ukuran. Secara umum, data dapat dinyatakan reliabilitas jika data tidak lebih dari 0,10. Nah, lihat nih teman-teman dari data di samping. Biasanya reliabilitas variabel X atau disebut dengan Raffi Ahmad sebagai brand ambassador ini dikatakan bahwa data atau nilai yang diambil adalah 0,60 dan dinyatakan bahwasanya variabel ini dinyatakan reliabilitas atau validitas karena kalau misalnya dia dikatakan tidak reliabilitas itu ketika nilainya itu kurang dari 0,60. Next adalah reliabilitas variabel Y atau variabel Y ini adalah pembelian. Nah, di sini itu ada pengujian menggunakan reliabilitas variabel Y dengan Cronbach alpha of item. Dari hasil pengujian reliabilitas statistik didapatkan jumlah Cronbach alpha yakni 0,913 yang mana dapat dikatakan bahwa data yang diuji bersifat reliabilitas yang mana nilai dihasilkan tidak kurang dari 0,60. Next adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan univariat dan bivariat. Dalam konteks ini, penulisan menggunakan metode analisis data menggunakan univariat karena ingin mengetahui besaran data apa saja yang mendominasi jawaban responden yang sesudah dijawab dan variabilitas ini digunakan untuk mengukur seberapa pengaruh variabel X dengan variabel Y. Jadi samping ini sudah dikatakan hasil analisisnya untuk univariat variabel X yang mana dikatakan bahwasanya dari data di atas dapat dilihat bahwa X1 mendapatkan jawaban responden 3 netral, namun X2, X3, dan X4 serta X5 memiliki jawaban responden yang dominan yaitu paling superior. Kedua adalah mengukur univariat pada variabel Y, yakni keputusan pembelian, yang mana dapat dikatakan bahwasanya Y1 itu mendapatkan responden 3 netral, Y2 juga netral.
bivariat. Apa sih yang dimaksud dengan bivariat itu? Ya, bivariat itu merupakan suatu bentukan yang mengukur suatu data agar data itu bisa bersifat valid, teman-teman. Jadi dikatakan biasanya bivariat di sini adalah 0,60, yang ini disebut valid atau datanya itu reliable. Adalah hambatan dan kekurangan dari penelitian ini. Hambatannya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah kurangnya antusias responden dalam mengisi kuesioner yang sehingga penentuan pengaruh X terdapat terhadap Y menjadi agak samar-samar. Kedua, adanya kurangnya analisis data yang dilakukan. Yang B, kekurangan. Kurangnya referensi yang digunakan sehingga sumber data lengkap. Kedua, adanya kurangnya teori yang digunakan sehingga pembaca belum bisa menganalisis secara utuh teori apa yang digunakan. Dan ketiga, adanya kurangnya suatu indikator yang dapat menjadi tombak ukur keyakinan. Jadi teman-teman, hambatan yang menjadi dasar suatu penelitian ini adalah kurangnya antusias responden untuk mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh tim peneliti. Terus juga untuk menguranginya ini adalah referensinya ini masih kurang karena peneliti ini masih belum bisa menemukan banyak banget referensi baik dari buku maupun dari jurnal yang terakreditasi dengan baik. Next adalah definisi operasional. Yang kita pertama itu mendefinisikan bahwasanya operasional konsep variabel X, yakni Ambasador Raffi Ahmad, yang merupakan selebriti pengusaha yang memiliki daya tarik yang membanggakan, banyak prestasi yang didapatkan sehingga semua khalayak mengenal sosok Raffi Ahmad ini. Jadi seseorang yang terpandang. Dan juga Raffi Ahmad juga diberikan kontrak kerjasama untuk menjadi brand ambassador dan fashion lokal Erigo yang menjadi daya tarik image yang dimiliki oleh seorang Raffi Ahmad. So pada dasarnya definisi operasional ini itu kayak mengedepankan suatu sebab akibat yang dilakukan di dalam penelitian ini, teman-teman. Juga sebabnya itu adalah pengaruh brand ambassador Raffi Ahmad. Juga operasional, kenapa sih Raffi Ahmad ini menjadi suatu pengaruh di dalam penelitian ini? Karena pada dasarnya kita peneliti ini lebih memfokuskan untuk meneliti apakah brand ambassador yang dinamai oleh Raffi Ahmad ini itu akan berpengaruh terhadap konsep pembelian suatu atau perusahaan membeli suatu produk. Next adalah operational konsep. Nah, operational konsep dalam penelitian itu terbagi menjadi konsep, variabel, dimensi, indikator, dan skala. Jadi konsep pada penelitian ini menggunakan komunikasi pemasaran. Kedua adalah variabel. Variabel yang terfokuskan dari tabel 3.8 ini adalah variabel brand ambassador. Terus yang ketiga adalah dimensi, teman-teman. Dimensi yang dimaksud adalah diantaranya adalah tujuan, yang mana indikatornya adalah memberikan informasi, membujuk, menciptakan kesan, memuaskan keinginan. Yang terakhir adalah mengingatkan konsumen terhadap variabel yang diberikan. So, yang kedua adalah pesan. Pesan ini memiliki indikator. Yang pertama adalah menarik perhatian. Kedua adalah mendorong keinginan. Dan yang ketiga adalah menghasilkan tindakan. Jadi, dimensi dari penelitian ini itu adalah mengandung pesan. Pesan yang dikandung memiliki konteks dimensi atau indikatornya
suatu penelitian komunikasi pemasaran pastinya tentu ada beberapa strategi. Strategi itulah yang menjadi suatu daya tarik perhatian konsumen. Kedua adalah mendorong keinginan. Artinya, dalam konteks komunikasi pemasaran ini juga memiliki strategi. Strategi yang mendorong keinginan suatu konsumen untuk bisa membeli suatu produk yang dijual oleh perusahaan. Ketiga adalah menghasilkan tindakan dari adanya keinginan untuk dari adanya perhatian atau ada produk yang diinginkan untuk dibeli. Terus juga yang kedua adalah mendorong suatu keinginan untuk membeli. Kedua akhirnya adalah memutuskan atau menghasilkan suatu tindakan. Tindakan yang diputuskan adalah pemutusan pembelian suatu produk yang diinginkan. Ketiga adalah icon. Icon yang dimaksud ini kan brand ambassador ya teman-teman. Nah, brand ambassador ini kan merupakan suatu icon yang menjadi suatu penopang marketing perusahaan untuk bisa lebih maju dan juga untuk bisa lebih membrandingkan suatu ibaratnya suatu penelitian atau produk untuk bisa dikenal oleh banyak masyarakat. Nah, indikator dari icon ini adalah pertama menyampaikan pemberitahuan. Jadi, brand ambassador atau disebut dengan icon ini harus menyampaikan pemberitahuannya itu dengan baik, dengan cermat dan juga dengan penuh dengan taktik strategis yang baik supaya bisa apa ya mendapatkan daya tariknya masing-masing. Kedua adalah sasaran yang digunakan. Jadi dalam icon brand ambassador ini apa sih sasaran yang harus dilihatin atau yang harus diperhatikan? Adalah sasaran konsumen teman-teman. Jadi contohnya, misal teman-teman kalau misalnya membuat suatu produk pakaian wanita, tapi sasaran teman-teman adalah para pria. Apakah itu cocok dan apakah itu menjadi suatu indikator keberhasilan dalam penjualan produk kita? Tentu tidak kan. Maka itu peranan pemilihan sasaran itu penting banget teman-teman. Yang ketiga adalah dampak icon atau orang yang mempengaruhi. Terus juga ada di table 3.9 yang mana operasional konsep variabel. Karena di sini disebutkan teman-teman. Misalnya konsep yang dibentuk adalah karakter perilaku konsumen. Variabelnya adalah keputusan pembelian. Dimensinya terbagi menjadi 5 dimensi. Yang artinya adalah pengenalan masalah. Indikator pengenalan masalah adalah membeli produk sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada dasarnya masyarakat atau konsumen itu membeli suatu produk ini akan bermanfaat atau bakal berguna untuk kebutuhannya nanti. Juga yang kedua adalah membeli produk berdasarkan insting emosional. Terus juga dimensi yang kedua adalah pencarian informasi. Yang mana pencarian informasi ini indikatornya terbagi menjadi 2, yakni membeli produk atas rekomendasi pihak lain, dan yang kedua adalah membeli produk karena konsep, tren, dan idola. Terus yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Terbagi menjadi 2 indikator teman-teman. Pertama adalah evaluasi dan identifikasi sesuatu merek. Yang kedua adalah menelaah kebermanfaatan dari suatu produk. Ketiga, dimensi yang keempat adalah keputusan pembelian. Yang mana terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah membuat keyakinan. Dan yang kedua, merasa yakin. Kelima adalah dimensi perilaku pasca pembelian. Yang mana terbagi menjadi 2, kepuasan dan juga merekomendasikan kepada orang lain. Juga skala yang digunakan oleh variabel X dan Y adalah variabel interval. Nah, pada dasarnya ini memfokuskan kepada suatu aspek saja, yakni adalah aspek tenaga.
dengan brand fashion lokal Erigo, menurut perspektif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Dan terima kasih sebelumnya untuk teman-teman karena telah menyaksikan penjelasan aku mengenai penelitian yang aku buat. Dan ada pepatah mengatakan dan ada juga pantun yang mengiringi penutupan aku pada hari ini adalah kalau ada jalan kata mohon disimpan di dalam lagi. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dengan